Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak terasa waktu berganti, hari bergilir, sehingga Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, dan kita masuk di antara bulan-bulan yang Allah Jalla wa'ala haramkan di dalamnya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna izzatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwa di sisi Allah terdapat 12 bulan, yang mana 12 bulan ini adalah telah Allah tetapkan ketika penciptaan langit dan bumi. Minha arbatun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan di dalamnya. Ya, bukan berarti bulan-bulan yang lain Allah tidak mengharamkan perbuatan maksiat. Ya. Tetapi di bulan ini adalah lebih sangat, sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faj'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam. Bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan-bulan yang haram ini, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, adalah ketika seseorang itu melakukan dan amalan itu menjadi penyuci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Yang kedua tadi adalah penyucian dari dosa-dosa di sisi Rabb. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Diangkat derajat-derajat kalian. Yang keempat, wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal warq. Dan ini adalah lebih utama jika kalian itu menginfakkan, mensedekahkan emas atau perak. Dan yang kelima, keutamaan yang kelima dalam majelis ilmu, kata Rasulullah, ya, ini Rasulullah masih bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku jelaskan kepada kalian tentang, pertama adalah amalan terbaik yang kalian lakukan. Yang kedua, amalan ini menjadi penyuci kalian. Yang ketiga, mengangkat derajat kalian. Yang keempat, yaitu bahwa amalan ini adalah lebih mulia, lebih baik daripada kalian itu menginfakkan emas dan perak. Dan yang kelima, wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Yaitu ketika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang kafir laknatullah, bertemu di medan perang, di mana konsekuensinya hanya dua. Pertama, kita yang menebas batang leher mereka, kita yang membunuh mereka, atau sebaliknya, mereka yang menebas batang tubuh kita atau kita yang dibunuhnya. Ya, kedua-duanya adalah mempunyai pahala, tetapi ini terkalahkan. Maka para sahabat dengan antusiasnya mereka berkata, qalu bala, iya ya Rasulullah, saya ingin tahu apa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan sekedar seperti yang banyak-banyak kita lihat majelis-majelis zikir Rasulullah, ya, dengan mengucapkan misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi zikir kepada Allah mengingat hukum-hukum Allah.
perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, termasuk kita ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan kelima keutamaan ini menjadi wal amalus salihu wal ajru a'zam, khususnya bagi kita yang hadir di majelis ilmu ini. Nah, kembali kita akan melanjutkan tema pembahasan kitab yang sangat sederhana tetapi mengandung faedah yang begitu banyak. Sudah saya share ya di grup intern Dewan Guru. Di situ ada ya syarah daripada kitab Qawaidul Arba' ya, masih muqaddimah yang ditulis ya, disarah, dijelaskan, dipaparkan oleh seorang ulama ya, yang tak asing lagi kita mendengarnya, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang mana beliau ini adalah termasuk ulama Hay'ah Kibarul Ulama Saudi Arabia, yang Raja Salman telah menetapkannya ya di antara 21 masyaikh ya, 21 masyaikh yang beliau tetapkan, yaitu tertanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah ya. Beliau termasuk ulama yang diberikan kekuasaan untuk memberikan fatwa ya, fatwa. Nah, beliau menjelaskan dalam kitab yang kecil ini ya, perhatikan di halaman 7, hadhil qawaidul arba ya, qawaidul arba ini ya, maksudnya adalah kitab Qawaidul Arba ini allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana kitab ini adalah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Hiya risalatun mustaqillatun, dia adalah risalah yang terpisah ya, terpisah. Walakinnaha tatba'u ma'a salasatil usul, akan tetapi dia diterbitkan dengan kitab Salasatul Usul ya. Kalau kitab yang antum pegang itu adalah bersamaan dengan kitab Salasatul Usul ya, padahal dia tersendiri, maksudnya gitu. Kenapa? Min ajli hajati ilaiha litakuna fi munawali aidi talabatil ilmi, karena begitu pentingnya agar kitab ini sampai kepada para penuntut ilmu ya. Kalau kitab ini hanya satu kitab, maka para penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan keutamaan. Sehingga ini dijadikan dalam satu penerbit ya, walaupun memang cetakannya ada berbeda, karena untuk kebutuhan daripada manfaat ilmu itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan ya, silakan dibuka ya PDF-nya. Wal qawaidu jam'u qaidatin. Qawaid itu jamak dari qaidah ya. Yang mana qaidah itu adalah wal qaidatu hiyal aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsirah au furu'un katsiratun. Yang mana qawaid itu adalah usul, asal ya. Asal yang darinya lahirlah berbagai macam masailu katsirah, permasalahan-permasalahan yang banyak, au furu'un katsiratun, atau cabang-cabang yang banyak ya. Tadinya adalah pondasi ya, satu pondasi. Qawaid itu adalah pondasi dasar, di mana dasar ini ternyata akan berkembang menjadi permasalahan-permasalahan dan cabang-cabang yang begitu banyak. Wa madmunu hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha asy-syekh rahimahullahu taala ma'rifatut tauhid wa ma'rifatu asyirki ya. Dan kandungan daripada qawaidul arba' ya, kandungan daripada kitab Qawaidul Arba' itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, itu adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirik. Kandungannya dua, mengenal tauhid dan mengenal daripada kesyirikan. Wa ma hiya qawaidu fit tauhid, apa daripada definisi tauhid itu?
wa ma hiya qawaidu fi syirki, dan apa daripada definisi ya kaidah-kaidah daripada kesyirikan itu. Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Karena kebanyakan dari manusia itu yatakhabbatuna, serampangan, semaunya, asal-asalan, ya, dalam menetapkan fi hadainil amrayn, apa itu tauhid, apa itu syirik, ya. Jadi orang itu kebanyakan sembarangan. Bahkan ada orang yang ketika dia benci, dia katakan, tuh orang itu syirik aja sama saya. Masya Allah. Sampai definisi ini masuk dan terdengar di mana-mana. Ya, kita sering dengar itu ya dari kalangan orang-orang awam. Kenapa sih kamu syirik aja sama aku? Waduh. Ini karena apa? Karena tadi kata beliau, yatakhabbatuna, ya, dia itu serampangan, asal-asalan, ya, semaunya di dalam menetapkan daripada dua perkara ini. Ya, tauhid dia terjemahkan dengan sembarangan, kesyirikan juga sembarangan, ya. Yatakhabbatuna fi makna tauhid. Ya, dia serampangan, sembarangan, asal-asalan dalam menetapkan makna tauhid. Mahwa, apa itu ya? Tauhid itu. Wa yatakhabbatuna wa makna syirik. Dan juga sembarangan dalam menetapkan perkara kesyirikan.